Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Oke, anak-anakku, selamat siang semuanya. Sehat semuanya nggih, insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan channel Quran Hadis kita. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Intinya kita akan membahas materi tentang kejujuran. Yang salah satunya dalam muamalah, dalam kegiatan hubungan antara sesama manusia, dan hal ini dalam perdagangan yang akan dibahas. Oke, anak-anakku semua, dasar daripada materi ini atau dalil yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang Quran surat Al-Mutaffifin, yaitu surat 83 ayat 1 sampai 17. Salah satu dalil. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dengan hadis-hadisnya ya. Anakku, indikator pencapaian kompetensi yang harus dimiliki atau yang harus dikuasai oleh kalian semua. Yang pertama, harus mampu membaca dan menerjemahkan surat Al-Mutaffifin ini dengan terjemahannya, okay? Terus kemudian harus mampu menganalisis dan menyimpulkan isi kandungan suratnya. Bagaimana dari terjemahan tersebut, apa isi kandungan suratnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalian bisa hafal ayat dan terjemahannya. Ini penting. Ketika di Quran hadis tidak hafal ayat dan hadisnya, ya akan kelabakan. Maka penting hafal baik ayat maupun terjemahannya. Kemudian yang berikutnya, membangun sikap jujur. Ini adalah penerapan daripada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Oke? Itu indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki kuasai. Oke, yang pertama tadi membaca dan menerjemahkan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Yuk kita bareng-bareng baca bersama-sama, ya. Ikuti atau bareng-bareng dengan Pak Kono, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yuhsyirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawmaidin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal wana 'ala qulubihim ma kanu yaksibuna kalla innahum 'an rabbihim yawma idil lamahjubun summa innahum lasalul jahim
summa yuqalu hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah kita membaca Pipin, tentunya yang selanjutnya bagaimana bisa menerjemahkan ya, dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ini. Oke, dimulai dari ayat 1 tadi, bagaimana ayatnya masih ingat? Wailul lil mutaffifin. Wailul sama dengan wailul likulli humazatil lumazah kemarin, artinya apa? Celaka. Wailul berarti terjemahannya celakalah. Celakalah lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Kemudian yang ayat keduanya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina orang idza apabila aktalu menerima takaran, 'alan nasi dari orang lain, yastawfun mereka minta dicukupkan, bahkan kadang minta dilebihkan ya. Kalau di pasar mungkin kita lihat ibu-ibu atau belanja, ketika belanja timbangannya pengen diangetin, pengen dilebihkan. Sebenarnya nggak boleh seperti itu nih. Kemudian yang ketiganya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ya, wa dan idza apabila kalu menakar hum mereka, jadi apabila mereka menakar, aw wazanuhum atau menimbang, au itu atau wazan itu menimbang, hum mereka, yuhsiruna mereka mengurangi, khosirun ya. Apabila mereka menakar dikurangi, sementara ketika membeli pengen dilebihkan. Ini kan enggak, ini kebanyakan orang pengennya seperti itu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ayat keempatnya, ala tidakkah yadhunnun ya, mereka itu mengira, ulaika mereka itu yadhunnu mengira, ulaika mereka itu. Jadi tidaklah mereka itu mengira, annahum anna sesungguhnya hum mereka, mab'utsuna akan dibangkitkan. Diingat ketika kita berbuat kesalahan bahwa kita itu akan dibangkitkan nanti setelah kematian, tidak mati begitu saja. Kemudian ayat yang kelimanya, liyaumin azim, liyaumin. Li itu bentuk kepemilikan, yaumin pada suatu, jadi suatu hari, pada suatu hari azim yang besar. Kapan itu suatu hari yang besar? Nanti di hari pembalasan itu nih. Yauma yaqumun nas, yauma itu hari, yaqumun nas ketika semua orang, yaqumu berdiri tegak atau bangkit ya, pada hari ketika semua orang dibangkitkan, li rabbil alamin untuk menghadap Tuhan seluruh alam, li untuk Robbi Tuhan atau pengatur, alamin seluruh alam, untuk mengatur seluruh apa, untuk Tuhan seluruh alam. Ayat berikutnya diingat ya untuk mufrodatnya, kata perkataannya, patokannya seperti apa sehingga bisa menerjemahkan nanti. Kala, ingat kala berarti sekali-kali janganlah. Kala itu kan bentuk amar, bentuk apa, untuk ininya larangan. Kala, jangan sekali-kali jangan begitu. Inna sesungguhnya kitaban catatan fuzar yang durhaka, lafi sijin benar-benar tersimpan di dalam sijin. Jadi sijin itu catatan bagi orang-orang yang durhaka. Kemudian ayat yang ke-8-nya, wa ma adraka ma sijin, wa ma dan tahukah engkau ya, adraka dan tahukah engkau ma sijin, apa itu sijin ya. Dijelaskan di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang ke-9. Apa itu sijin? Kitabun marakum,
kitabun yaitu kitab marqum yang berisi catatan amal. Jadi si jin itu adalah kitab yang berisi catatan amal. Wailu yauma idilil mukadzibin. Wailul tadi apa? Celaka. Yauma idin, yauma pada hari itu, lil mukadzibin kidzib kadzab, ya dusta. Jadi orang-orang yang mendustakan. Ke-11-nya dikatakan bahwa alladzina yukadzibun. Jadi dikatakan tadi kidzib orang dusta, alladzina yukadzibun orang-orang yang mendustakan, biyaumiddin itu di hari pembalasan nanti. Ada saatnya kecelakaan itu akan tiba nanti di biyaumiddin di hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'addadin asim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Jadi orang yang mendustakan itu adalah orang-orang yang melampaui batas dan berbuat dosa. Selain itu tidak ada yang mendustakan hari pembalasan, kata Allah. Oke, itu ayat ke-12. Kemudian ayat ke-13-nya bagaimana? Idza tutla alaihi ayatuna. Idza apabila tutla dibacakan alaihi kepada mereka, kepadanya ya, ayatuna ayat-ayat kami. Qala mereka berkata, asatirul awalin. Asatir itu dongeng. Awalin orang-orang terdahulu. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat kepada orang-orang yang tadi yang mendustakan itu, maka mereka akan dengan mudahnya mengatakan, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu, karangan Muhammad dan lain sebagainya lah. Oke. Terus kemudian di ayat ke-14-nya bagaimana? Kalla bal ra'na ala qulubihim. Kalla sekali-kali tidak, bal ra'na bahkan telah menutupi, ala qulubi qulub berarti hati, him mereka. Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak di sini adalah penyangkalan bahwa itu bukan dongeng. Ya, bal ra'na, tapi justru hati mereka lah yang telah tertutup ya qulubihim ya. Bukan masalah, bukan dongengnya. Makanu yaksibun. Apa yang telah mereka kerjakan itu yaksib, kasab ya, kerjakan. Jadi sekali-kali jadi tidak, kata Allah ya, tapi hati mereka lah yang telah tertutup oleh apa yang mereka kerjakan itu. Oke. Yang selanjutnya ayat ke-15 ya. Kalla innahum. Kalla tadi sekali-kali tidak. Kalla berarti sekali-kali tidak. Inna sesungguhnya, hum mereka. Ini kata perkataannya dipahami. Inna berarti sesungguhnya, karena ada tasdid. Hum mereka ya. Ar-rabbihim dari melihat Tuhannya, Tuhan mereka. Rabbi Tuhan him mereka. Yauma idin yaitu yaum pada hari itu, la mahjubun benar-benar terhalang, mahjub ya, benar-benar terhalang dari apa? Dari melihat Tuhan ya. Nggak bisa lagi melihat apa, nggak mampu lagi hatinya melihat Tuhan, udah bodoh amat gitu nih. Kemudian yang ke 16, summa innahum lasollu jahim ya. Summa kemudian, lalu ya, kemudian, inna sesungguhnya, hum itu mereka, kemudian sesungguhnya mereka itu lasolul jahim, benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka jahim ya, neraka yang paling bawah. Summa yuqalu, summa kemudian yuqalu dikatakan, hadza ini, alladzi yang kuntum bihi tukadzibun. Kuntum itu kamu, bihi kepada yang apa, yang sudah didustakan, yukadzibun. Bihi yukadzibun itu kadzab, kidzib, dusta ya. Jadi inilah nanti kata Allah dikatakan, inilah azab
yang dahulu kalian dustakan. Akhirnya dirasakan gitu nih. Ayat ke-17. Bagaimana isi kandungan suratnya? Oke, kita lihat dulu ya. Dari tadi mufradat kata per kata, kita sambungkan. Di ayat 1, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yang kedua yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Tuh ayat 1. Nah, coba dicerna. Kemudian yang ketujuhnya, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Allah itu tidak akan lupa, Allah itu tidak akan catatan Allah itu tidak akan hilang. Apa yang kita lakukan ada. Yang catatan-catatan orang yang durhaka ini tersimpan dalam sijin. Ya. Dan tahukah kamu apakah itu sijin? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya atau mendustakan hari pembalasan di sini nyanyi ya. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu kecuali orang-orang yang melampaui batas dan yang berdosa. Oke. Yang apabila dibacakan kepadanya atau kepada mereka ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, penyangkalan dari Allah bahwa itu bukan dongeng. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Dikatakan pula kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Bahasa kasarnya, rasain lu nih. Kalau dulu lu nggak percaya, sekarang nih, kan gitu bahasa kasarnya. Tapi Allah bahasanya halusnya. Inilah azab yang dahulu kamu dustakan, gitu. Oke, anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Nah, jadi intinya kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 ini, ya, Allah itu memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail. Tadi artinya celakalah. Ini isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yaitu orang-orang yang jika menerima takaran, mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Mereka lah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, atau hari pembalasan, hari yang sangat dahsyat, ya, di mana kita akan dipinta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit, tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan. Ada yang dibolongin, ada yang ukuran atau harganya dan sebagainya. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT. Jadi bukan hanya dalam jual beli nih. Terus kemudian ayat 7 sampai ayat 17-nya. Oke, sebelum itu tadi berarti kita ulang lagi ya, ada kecurangan dalam menimbang itu akan mendapat kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian otomatis akan mendapat azab yang pedih kata Allah sesuai ayat tadi. Dan kecurangan ini bukan hanya dalam menimbang tetapi juga termasuk memakan gaji buta maupun korupsi gitu nih. Ini termasuk di dalamnya. Tidak bukan hanya timbangan dalam kita hal jual beli saja. Oke. Selanjutnya kita lanjut kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 7 sampai 17. Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan. Dan ini akan disimpan dalam buku khusus. Buku khusus tersebut namanya sijin. Jadi kumpulan buku-buku para setan atau orang-orang yang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Itu tercatat semua di situ. Oke. Dimana ada sifat sendiri ada 3 ya, dalam hal ini. Orang durhaka ini yang tercatat di dalam sijin ini ada kategori sifat-sifatnya ada 3. Apa saja dari 3 itu? Yang pertama
adalah mu'tad. Durhaka di sini sifat mu'tad. Apa itu mu'tad? Kemudian yang kedua atsim. Kemudian yang ketiga tadi pengejek Quran. Apa itu mu'tad? Mu'tad itu orang yang melampaui batas gitu nih. Orang yang melampaui batas. Kemudian apa itu atsim? Atsim itu adalah orang yang bergelimang dosa. Dosa itu bisa karena perbuatan apa saja yang melanggar perintah Allah atau menjalankan malah melaksanakan larangan Allah gitu nih. Ya, atau pengejek Al-Qur'an. Al-Qur'an dikatakan dongeng tadi kan seperti itu dan sebagainya. Nih, misalnya orang-orang yang seperti itu hatinya akan tertutup ya, jauh dari rahmat Allah. Ketika hati sudah tertutup maka kita akan jauh dari rahmat Allah. Niscaya kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, neraka yang paling bawah nih. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Itu tadi Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Dipahami betul nih mufrodatnya, kata perkataannya benar-benar dipahami sehingga ketika menghadapi ayat bisa mengartikan dari menerjemahkan dari kata perkataannya itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.